Ada yang mau disampaikan buat Bang Rasman sendiri dari Bang Rudi Ya, saya sudah katakan tadi. soal ijazahnya ini? Saya sudah katakan tadi. Kalau kita sudah menyadari ini, saya bicara nih, ternyata, berarti saya pakai ijazah ini. Menyadari benar. Terus kabari kami. Berarti punya etikat baik. Bahwa saya sudah menggunakan produk yang tidak benar. Misalnya ya. Tapi kalau tetap tidak menjadi korban seolah dia benar pada badan hukum ini saja sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelakunya sudah dihukum, terus mau pertahankan apa? Ya, mau pertahankan apa? Gengsi. Oke bang, balik lagi kita ke yang mengaku alumni dari sini. Ya, Dasar hukum untuk menjadi seorang lawyer itu apa sih bang? ya kita loncat lagi ya setelah Ibnu Khaldun ke profesi advokat ya. Ya, aturan hukumnya adalah kita memiliki ijazah S1 hukum. Ya, itu dasar. Lalu jika ijazah tersebut seperti hal ini gimana nih bang keabsahannya nih? Kalau kita punya ijazah dia katakan sah. Dulu kami kan lewat pengadilan tinggi. Kita ujian di pengadilan tinggi. Terus kita diwajibkan mengurus perkara 10 perdata, 10 pidana kalau nggak salah. Saya ini pengacaranya tahun 2021 kalau nggak salah. Setelah kita dulu diangkat menjadi pengacara. Setelah 10 perkara perdata dan 10 perkara pidana, baru kita dikategorikan sebagai advokat. Ditambah lagi kita harus magang 2 tahun. Jadi tidak boleh kita itu pas jadi pengacara terus fight berdiri sendiri, tidak. Kita harus magang. Kenapa itu terjadi? Agar kita tuh matang secara keilmuan, matang secara psikis, matang secara etika. Ini adalah dunia profesionalisme, dunia profesional, lawyer. Punya etika. Agar kita tidak merugikan masyarakat. Harus dibekali dengan pengetahuan. Agar kita tidak membela membawi buta. Punya pemahaman tentang kode etik. Agar kita bagaimana profesional dalam melayani klien. Gitu. Bagaimana kita bertutur kata dalam pergaulan dengan klien, dengan masyarakat, dan antara sesama penegak hukum. Jadi kenapa kita harus berlaku menjunjung tinggi kode etik? Supaya profesi advokat ini harum namanya. Profesi advokat ini salah satu penegak hukum. Supaya masyarakat juga menghargai. Kalau masyarakat sudah tidak menghargai apa, terus lari kemana melakukan pembelaan hukum? Kan begitu? Bang, kalau gini klien-kliennya, mantan kliennya bisa menggugat Rasman nggak karena ijazah palsu ini? Sejak diputuskan inkrah, ya, setiap yang memegang ijazah ini harus sudah mengakui. Ijazah saya ternyata dikeluarkan lembaga yang tidak sah. Berarti saya tidak boleh bertindak. Apapun kegiatan yang menjalankan, yang saya mendapatkan hak berdasarkan ijazah tersebut. Gitu. Ya tinggal kita kuliah lagi lah. Ya kan? Kuliah baru. Ya. Jadi sekarang khususnya bagi mahasiswa pada saat itu ya, saya bilang tadi, semua mahasiswa yang kategori 2014 ke atas ya, sampai dengan ada putusan berkekuatan hukum tetap ini, ada 2 kelompok. Dia mau jadi korban atau sama-sama sebenarnya dia tahu bahwa yayasan tersebut tidak benar. Nah, kalau jadi korban, mari datang pada saya bantu. Ya, saya akan bantu mengadvokasi, melindungi hak masyarakat. Gitu ya. Apalagi kalau dia kuliah 3 tahun mungkin 5 tahun ya. Tapi kalau dia kuliah cuma 1 bulan terus dapat ijazah, jangan. Berarti kan dia tahu ijazah itu dibeli. Tapi kalau dia kuliah, bayar, ikut ujian, ada skripsinya, ditunjukkan, datang pada saya bantu. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan, masyarakat, saudaraku yang mendapat ijazah dari produk hukum yang saya katakan tadi,
jangan khawatir. Nanti saya bantu. Gitu ya. Kalau Anda korban, nanti kita cari jalan keluar. Gitu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah bukan saja terus habis, tapi kita mencari solusi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan buat Bang Rasman sendiri dari Bang Rudi Ya, saya sudah katakan tadi. soal ijazahnya ini? Saya sudah katakan tadi. Kalau kita sudah menyerah ini, saya bicara nih. Ternyata berarti saya pakai ijazah ini. Menyadari benar. Terus kabari kami. Berarti punya itikat baik. Bahwa saya sudah menggunakan produk yang tidak benar. Misalnya ya. Tapi kalau tetap Mbak tidak menjadi korban seolah dia benar pada badan hukum ini saja sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelakunya sudah dihukum. Terus mau pertahankan apa? Ya, mau pertahankan apa? Gengsi. Ini masalah hukum. Ya, kalau Anda dengan sadar, wah gua ketipu nih ya. Ayo kita bicara. Kita cari solusinya. Kan begitu. Supaya masyarakat ini kalau banyak kan jangan jadi korban dong. Gitu ya. Kita tata bagaimana? Cari solusi. Kita duduk bersama. Baik dengan Ibnu Kadun yang sah, baik dengan pemerintah, kita cari solusinya. Gitu ya. Tapi jangan membawa buta. Ini saya benar lah. Kampus saya tidak benar gimana? Oke, Gitu ya. tapi saat 2014 tersebut memang ada fisiknya ya, kampus tersebut dan ada kegiatan saat tahun tersebut. Saya kira boleh dicek di sana. Boleh Nggak dicek saat aja. itu. Saat Kami itu. tidak pernah tahu. Hmm. Nah, maka muncul ini baru kami tahu ternyata ada yang menggandakan Hmm. Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Maka ketika ada yang mengklarifikasi, kami sampaikan bahwa produk itu bukan produk yang kami bikin atau kami Ya. buat. Jadi kami juga belum tahu ini posisinya di guarannya di sebelah mana. Kami juga tidak paham. Saya tidak tahu. Oke, berarti saat pelaporan ini yang tadi sudah ada di Cipinang, Ya. Itu ini kepada terkait pelaku orang perorangan Orang yang perorangan. memalsukan akta Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang notabene dia adalah mantan pengurus Mantan pengurus. di sini yang diberhentikan. Hmm. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu perbedaannya apa sih ijazah yang dikeluarkan dari pihak sana dan pihak sini? Nah, satu yang paling condong adalah lambang. Ya, Lambang ya. boleh dikasih tahu? Ini kan lambang Ibnu Kadun, Universitas Ibnu Kadun yang sah. Ini dari sekarang ini di sini ya. Bunga Seroja. Yang masih ada. Dan terdaftar di pemerintah. Jadi basic data apa? Apa data tadi? Tempat anak mahasiswa punya. Oh, buku alumni. Yang tanda Ya. tangan. Nah itu ada semua di produksi ini pasti ada tercatat di pemerintah. Nah ini produk yang logonya yang kita katakan Abal-abal. bukan abal-abal, tetapi didirikan berdasarkan akta palsu. Ini sudah bukan asumsi, tidak bisa kita perdebatkan lagi. Ini keputusan berkekuatan hukum. Sudah tidak bisa bilang ini salah, tidak bisa. Ini udah keputusan berkekuatan hukum. Gitu loh. Pelakunya yang mendirikan ini Universitas Ibnu Khaldun yang di sana ini sudah dieksekusi di Cipinang. Jadi udah tidak bisa kita berbicara apalagi kita advokat ya. Bukan asumsi. Kita mengkaji lagi, menganalisa, tidak bisa lagi berputusan. Berarti bisa dikatakan dia sebagai kuasa hukum tidak memenuhi syarat ya. Karena dasarnya pun Kasih lihat ijazah. Tidak ada. ijazahnya. Silakan berpendapat. jika dari Abang sebagai dari mata hukumnya seperti apa, Bang? Ya, sejak ini putusan inkrah 2021 ya, bagi yang memegang ijazah tersebut sudah harus memahami bahwa yang dipegang itu adalah produk lembaga yang dinyatakan didirikan dengan akta palsu. Berarti produknya tidak bernilai, tidak memiliki kekuatan hukum, tidak bisa dipergunakan untuk mendapatkan hak hukum. Oke? Demikian ya, sudah jelas.